Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Alhamdulillah yang kami muliakan Presiden Hafiz Andastrit dan juga tidak lupa para pengurus pusat yang juga sudah hadir pada sore hari ini. Wabil khusus Al-Ustadz Abu Sangkan yang sudah alhamdulillah ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan baik. Sudah bergabung di tengah-tengah kita. Kami mengucapkan jazakallah khair sudah meluangkan waktunya bisa bergabung dengan kami Hafiz Andastrit. Selanjutnya semoga kita semuanya betul-betul menyiapkan buku atau bolpennya untuk mencatat poin-poin penting apa saja nih yang perlu kita simak dan perlu kita tingkatkan dalam menggapai kekhusyuan kita dalam sholat. Baik, sebelum kita buka acara kita, mari kita buka dulu bersama-sama dengan pembacaan umul kitab agar apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadziniyah kuntum salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu pembacaan Recording stopped. Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan. Recording in progress. Yes, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Ilyas. Semoga kita yang mendengarkan dan beliau yang membaca kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin. Allahumma amin. 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 Selanjutnya, sebelum kita ke acara inti pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih jauh terlebih dahulu beliau, pemateri kita. Ya. Masya Allah, banyak sekali ini. Mudah-mudahan saya pakai HP jadi ini. Baik, biografi beliau saya bacakan sembari kita lihat bersama. Gitu. Ustadz Abu Sangkan. Gitu. Masya Allah. Nggak pakai HP repot. Ya, memang nama lengkapnya beliau ya. Pasangan dari beliau
pasangan Abdul Somad dan Hajah Sayu Soleha di Banyuwangi. Masya Allah, ternyata tetangga ini ya beliaunya. Saya di Jember, Ustaz. Masya Allah. Oh, Jember. Orang Oke. Jember. Tetanggaan nih. Masya Allah. Ini tambah dekat aja ini ya, Masya Allah. Nah, teman-teman nanti juga bisa menambah ilmu selain kita untuk selain kita nantinya bisa mendapatkan materi di sini, ada beberapa buku beliau sehingga lebih mengenal beliau dari karya tulisnya. Misalnya Allah menyambut salatku, berguru kepada Allah, Masya Allah. Ini santapan-santapan rohani ya, Masya Allah. Jangan tunggu lama-lama, langsung di screenshot atau nanti sama panitia minta daftar bukunya. Insya Allah ada streamingnya, Ustaz. Bisa dilihat di YouTube. Ada, Masya Ya, Allah. bisa lihat di YouTube. Masya Allah. Oke, langsung. Jangan lupa ini dilihat di YouTube-nya beliau ya. Nah, pendidikannya mahasiswa S2 Akidah dan Filsafat UIN Syed Hidayatullah, Pesantren Al-Ghazali Bogor, Jawa Barat, Pesantren Al-Bagiatus Sholihah Bekasi, Jawa Barat. Masya Allah. Nah, kalau sebagai pembicara, Masya Allah ya, jadi beliau sudah tidak asing lagi di dunia ini, di Indonesia nyata dan di dunia Televisian. televisian, Masya Ya. Allah. Bisa dilihat salah satunya di Mitra TV, di Antv, dan banyak lagi yang lainnya. Rasanya tidak perlu lama-lama untuk atau ada yang perlu saya kenalkan lagi? Aduh, ya. Oke. Baik, Ustaz Ngapunten, mohon maaf. Jadi demikianlah beberapa CV dari beliau yang tentunya kalau diperkenalkan semuanya nanti bisa silaturahmi ke Banyuwangi, Masya Allah. Selanjutnya kami haturkan kepada Ustaz Abu Sangkan, Pak Andai, kali tafadhal masykur. Terima kasih. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bihikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terutama pimpinan dan penyelenggara acara ini, semuanya saya harapkan sehat semuanya ya. Bapak sekalian, ilmu khusyuk ini sebenarnya dibilang gampang ya sangat gampang, dibilang sulit juga sulit. Kenapa? Sulit karena kita sudah mempraktekkan sekian puluh tahun tapi tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau kita benar-benar tahu maksudnya sholat itu, maka khusyuk itu sangat mudah sebenarnya. Seperti apa sih khusyuk itu? Apa makna khusyuk? Jadi saya sekarang ini mencoba untuk memahami sebuah kitab, namanya kitab Al-Khusyuk fi Shalah, yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Kitab ini menarik sekali untuk kita semuanya, menuntunnya dari sisi bahasa maupun lughatan maupun syara'an. Dari sisi bahasa seperti apa sih? Sisi bahasa kita akan mulai dulu. Makna khusyuk adalah wujuhu yauma idzin khasyiah. Arti wujuhu yauma idzin khasyiah, wajahnya menunduk. Jadi dilihatnya itu lahiriahnya. Wajahnya itu khusyuk itu dalam sisi bahasa
Arti khusyuk itu wajahnya menunduk ke bawah itu. Jadi tidak mendongak tapi khusyuk. Nah, diambil dari peristiwa nanti di akhirat kelak engkau akan mengalami suasana. Nah, tunduknya seperti apa sih? Bukan tunduk biasa seperti ini. Suasana tunduk yang kita akan disidang di hadapan Allah. Maka wajahnya, nunduknya benar-benar nunduk ketakutan. Seperti disidang di pengadilan. Nanti kita tunduknya seperti sidang di pengadilan di akhirat. Itu suasana secara fisik. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Tetapi hakikat khusyuk itu apa? Al khusyuk huwa al khaufu daimu fil qalbi. Sebenarnya gampang ini. Al khusyuk huwa al khaufu daimu fil qalbi. Khusyuk itu adalah al khauf, rasa takut di hadapan Allah yang terus menerus dalam hati. Orang khusyuk itu tidak bisa berbohong. Maka saya bilang gampang. Orang khusyuk itu selalu diawasi Allah. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihatmu di saat berdiri salat. Allah melihatmu di saat rukuk. Allah melihatmu di saat sujud. Allah melihatmu fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha wa qadaw alaikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Dia pertahankan salatnya. Setelah engkau selesai salat, pertahankan salatmu, ingat pada Allah sambil berdiri. Ingat. Berdiri ingat. Duduk ingat Allah. Berbaring ingat Allah. Fa idza ma'nantum, sampai ketemu suasana batin tenang. Faidat maknantum fa'aqimus shalah. Nah, terputus antara salat atau asar ini kita pertahankan zikirnya sambil berdiri, duduk, berbaring sampai ketemu maghrib nanti kita dijaga oleh salat kita. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu nanti nyambungnya banyak sekali ayat-ayat nanti bersambungan nanti. Bisa nggak saya khusyuk? Bisa. Sangat bisa. Maaf. Tetapi kita sering di-blocking oleh pikiran kita. Ustadz, saya sholat tapi melamunnya banyak. Bohong. Saya berani mengatakan bohong. Ustadz, saya selalu kalau ini sholatnya kadang-kadang tiba-tiba mikirin ini. Enggak, bohong. Saya ngobrol kayak ini, saya tidak melamun. Kenapa? As-salatu bimakna silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Karena saya punya Tuhan. Sayyid Qutb mengatakan khusyuk itu adalah as-salatu bimakna silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Salat itu silatun, nyambung. Waliqaun, ketemu. Bainal abdi wa rabbi, antara sang hamba dan Tuhannya. Ketemu, silatun. Dari mana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Tadi dibacakan ayatnya. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kalian kepada Allah. Syaratnya satu, sabar dan salat. Minta tolong. Tujuan salat itu apa? Minta tolong. Bis sabri was salat, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun. Jangan dipotong. Nah, ayat ini suka dipotong. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya salat dan sabar itu lakabiratun. Itu amatlah berat. Ceramah-ceramah. Inilah sampai kepada pikiran kita, sampai kepada bawah sadar kita. Semua mengatakan sabar dan salat itu amatlah berat. Ayatnya enggak begitu. Menyampaikan ayat-ayat ini dipotong. Sama dengan motong la ilaha. Kalau dipotong, tidak ada Tuhan. Itu pemotongan yang kurang ajar. Ini sama. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun. Ini juga pemotongan yang kurang ajar. Illa. Nah, ada illa soalnya.
La ilaha illallah. Kalau dipotong, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah. Berarti ada Tuhan namanya Allah, itu artinya. Tapi kalau kita motong, la ilaha, potong. Tidak ada Tuhan. Nah, yang nyampe bawah sadar orang, biasanya tiada Tuhannya. Masuk. Nah, yang nyampe kepada masyarakat, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Nah, situ. Sesungguhnya salat dan sabar itu lakabiratun, sungguh amatlah berat. Masuk ke dalam otak kita, masuk ke hati kita, masuk ke refleks kita. Allahu Akbar, berat, susah, nggak bisa khusyuk. Titik. Nyampe. La ilaha illallah. Makanya la ilaha penafian, tapi ada Allah itu, ada. Gitu. Ada khusyuk itu, ada. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini juga salah terjemahan, banyak salah terjemahan. Perhatikan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta tolongnya itu sekarang loh. Sabarnya sekarang loh. Salatnya sekarang loh. Illa 'alal khashiin. Artinya sabar dan salat itu amatlah mudah. Itu artinya. Bukan lakabiratun illa. Illa itu menunjukkan bahwa salat dan sabar itu amatlah mudah. Itu maknanya. Coba masukkan dulu ke hati kita. Salat dan sabar itu amatlah mudah. Seperti kita belajar Al-Quran kan. Hafal Quran itu amat mudah gitu. Sama. Tapi di blocking oleh otak kita bertahun-tahun. Hafal Quran itu amatlah sulit. Aduh, langsung blocking. Sekarang, sabar dan salat itu amatlah mudah. Selama ini kan, sabar dan salat itu amatlah berat. Illa 'alal khashiin. Perhatikan kata illa. Nggak ada. Kecuali orang khusyuk. Orang khusyuk itu adalah orangnya sabar. Gitu loh. Orang khusyuk itu salatnya mudah. Jadi sabar dan salat itu amatlah mudah. Udah itu dulu satu. Kita pegang dulu. Salat dan sabar itu amatlah mudah. Kenapa mudah? Alladzina yadhunnuna annahum. Karena yakin. Bahwa dia yakin ketemu Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku. Mulaku itu sesungguhnya mereka itu mulaku, liqa itu ketemu. Bainal abdi wa rabbi, antara hamba dan Tuhannya ketemu di dalam kapan? Di dalam salat. Kapan lagi? Ketika ada masalah. Sekarang bisa. Kok sekarang? Iya. Banyak menerjemahkan ketemunya nanti di akhirat. Padahal alladzina yadhunnuna pakai fi'il mudhari'. Bukan fi'il madi. Yadhunnuna itu hal wal istiqbal. Sekarang sampai nanti akhirat. Ketemu Allahnya. Allahu Akbar sekarang sampai mati. Kenapa diterjemahkan nanti ketemu di akhirat? Loh, ketika saya salat Allahu Akbar ketemu siapa dong? Ngomong sama siapa dong? Kata Nabi, salat itu yukhatibu rabbah. Salat itu adalah yukhatibu, berbincang-bincang dengan Rabbnya.
walaupun ia tidak bisa dilihat oleh mataku. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi Allah melihatmu. Kapan melihatmu? Hina takumu, ketika kau berdiri sholat dilihati Allah. Berarti sekarang, iya. Kapan? Hina takumu. Alladzi yaraka hina taqumu. Perhatikan ayatnya. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, dan gerakanmu, rukukmu menuju sujud dilihati Allah terus. Kenapa tidak boleh terburu-buru? Karena ia melihatku. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Satu-satu dulu, pelan-pelan. Mudah-mudahan ini ayat per ayat ini kita ajak untuk memasuki. InsyaAllah. Bentar lagi husu nih, insyaAllah. Bentar lagi husu. Apa khusyuk itu? Al-khawfu da'imu fil qalbi. Bisa. Perasaan takut kepada Allah setiap saat dalam hati. Sekarang pun saya bisa. Detik ini saya bisa. Jangan berbohong. Ya, karena Allah melihat saya. Jangan menipu. Ya, karena Allah melihat saya. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Kata siapa? Khusyuk itu sulit. Banyak orang yang menyimpangkan ayat ini, menjauh-jauhkan agar kita berhenti untuk belajar sholat khusyuk. Ada tandanya khusyuk itu. Ada. Yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dia enggak kuat. Ketika berdiri sholat di hadapan Allah dia enggak kuat. Yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka enggak kuat. Lemes badannya. Tak berdaya di hadapan Allah. Tersungkur dia. Yakhirunil adqan yabkuna, lalu menangis. Ada tanda tangisnya, ada. Tangis itu tanda rasa takut pada Allah, rasa malu di hadapan Allah. Karena arti khusyuk itu al-haya, malu. Yabkuna, ia menangis. Wa yaziduhum khusyu'a. Ketika dia menangis, bertambahlah kekhusyuannya itu. Pelan-pelan kita ketemu ayat-ayatnya. Terus ketemu nanti. Apa yang dirasakan lagi? Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar. Orang yang khusyuk. Minhu, darinya. Juluduhum, kulitnya. Wa qulubuhum, hatinya. Kenapa? Min khasyatillahi ta'ala. Karena takut kepada Allah. Terus nyambung. Bisa nggak ini terjadi setiap saat? Bisa. Sebelum kita masuk ke sana. Bagaimana Rasulullah sholat? Kita akan ikuti dulu cara Rasulullah sholat. Sebelum kita masuk dunia khusyuknya. Karena tidak bisa dipisahkan. Antara khusyuk dan gerakan sholat tidak bisa dipisah. Antara kalimat cinta dan perasaan serta ungkapan itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kita selama ini belajar fikih. Dipisahkan antara iman dan fikihnya. Antara hakikat dan syariatnya dipisah. Sehingga sampai sekarang lagi rame, lagi marak. Sampai ada yang berani bahwa sholat itu tidak ada apa-apanya dengan zikir. Padahal sholat itu wala dzikrullahi akbar. Orang banyak tidak tahu. Karena dia tidak berhasil dalam sholat.
Maka dia bikin-bikin ide-ide, cerita-cerita yang keluar dari sholat. Dan kita ikut. Kenapa? Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa yusallun. Kam min qa'imin hadhuhu min sholati at-ta'abu wa nasab. Nanti satu zaman banyak orang sholat ternyata tidak sholat. Bingung akhirnya. Dia mencari aliran-aliran agar dia menikmati. Sholat untuk menjaga bahwa saya masih Islam. Tapi dia selalu menceritakan tentang di luar sholat. Kebanggaan di luar sholat. Dia lebih enak, lebih nikmat, lebih nyaman zikir daripada sholat. Ada yang berani begitu. Pada sholat adalah walal zikrul akbar. Ini zikir yang paling sempurna. Ngambilnya saja Rasulullah dipanggil oleh Allah ketika Mi'raj. Bahkan malaikat pun tidak boleh dengar bagaimana cara melaksanakan sholat. Perintah itu langsung dari Allah tanpa perantara malaikat. Kalau zikir-zikir yang lain masih perantara malaikat. Sehingga kenapa ini saya pertahankan bahwa sholat itu wala zikrullah akbar. Ini zikir yang paling akbar. Paling sempurna. Makanya Allahu Akbar. Sudah zikir. Ada yang diangkat zikir. Banyak orang tidak tahu bahwa sedekah itu zikir. Kan zikir itu tidak hanya apa saja. Baca Quran itu juga zikir. Makanya disebut az-zikra. Ada zikir yang tidak ada ungkapannya. Namanya zikrul khafi. Zikir yang tersembunyi di balik hati kita ini. Hanya terdiam. La tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu. Jangan kau bersedih hati ya Abu Bakar. Ketika beliau berada di Gua Thur dengan penuh rasa cemas dan takut, satu kuncinya. Padahal pedang di kiri kanannya berkelebat, ini tinggal satu langkah saja. Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar pasti tewas. Pasti tewas. Ketakutan Sayyidina Abu Bakar, khawatir nabinya terbunuh. Tapi Rasulullah bilang, la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih hati. Allah sama saya. Ketika Allah bersama saya, Nabi tidak baca apa-apa. Saya bersama Allah. Innallaha ma'ana. Allahu ma'i. Allah dengan saya. Allah bersama saya. Kemana-mana saya bersama Allah. Allahu ma'i. Innallaha ma'ana. Maka setiap hari saya bergetar tanpa kata-kata. Kenapa? Karena aku bersamanya. Sesekali saya mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesekali saya diam di hadapannya. Sesekali saya ruku. Nah, dari mulai dasar inilah sholat itu sesungguhnya ada beberapa ilmu yang terangkum di dalamnya. Ada ilmu tauhid. Ada ilmu gerakan syariatnya. Ada ilmu hakikatnya. Ada ilmu ma'rifatnya. Ayo. Ilmu ma'rifatnya apa? Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ia yang melihatmu di saat berdiri salat. Itu kalau nggak ma'rifat nggak bisa. Alladzi yaraka, dia itu Allah melihatmu. Hina taqumu, di saat berdiri salat dilihatnya Allah. Dilihatin Allah itu nggak ngapa-ngapain. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah engkau di hadapan Allah qanitin. Berdiri di hadapan Allah tidak baca apa-apa. Qanitin, khusyukkan. Khusyuk itu tidak usah baca apa-apa, khusyukkan.
Baik, sekarang akan saya bagi dulu ya. Akan saya bagi dulu sholat itu. Kita akan mulai dari satu dalil, satu peristiwa, seorang sahabat sholat di samping Nabi. Mulai dari situ startnya udah. Yang semuanya sebagai pembukaan saja, kita agar fokus apa sih yang akan kita mulainya, startnya dari mana sih yang akan kita bawa pulang nanti ini. Kita praktekkan nanti. Nanti saya ada sajadah, nanti saya akan praktekkan di sini. Kita sama-sama praktekkan nanti di rumah. Ketika itu Rasulullah duduk setelah sholat sunnah. Lalu ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, sholat di sampingnya. Setelah sholat, 2 rakaat, fassallama ala Nabi, lalu ia mengucapkan salam ke Nabi. Farad dan Nabi SAW, lalu Nabi membalas salamnya, waalaikumsalam. Beliau mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Lalu fasalla, lalu dia sholat lagi. Ini yang penting nih. Setelah sholat, fasallama ala Nabi, lalu dia sholat lagi, mengucapkan salam lagi pada Nabi. Nabi tetap mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo kembali lagi sholat karena engkau belum sholat. Salasan, sampai 3 kali. Ya Rasulullah, wa ma uhsinu ghairahu. Tak ada satu lagi, satu pun yang terbaik dari sholatku ini ya Rasul. Fa'allimni ya Rasul. Ajari saya Rasul. Nah, jadi Nabi mengajari seorang sahabat yang tadi sholatnya begitu cepatnya. Terburu-buru, wa yuquru fi sujudi. Jadi melihat seorang sahabat yang masih muda sebenarnya, tapi sholatnya cepat, maka batal sholatnya. Kemudian ada lagi Rasul mengatakan, dia melihat seseorang yang seandainya sholat 60 tahun sholat, tetapi tidak diterima sholatnya. Kenapa? La'annahu yutimu ruku'a wa la yutimu sujuda. Dia kadang-kadang rukuknya sempurna, tumanina, tetapi tidak sempurna dalam sujudnya. Au yutimu sujuda wa la yutimu ruku'a. Atau sujudnya sempurna, rukuknya tak sempurna. Maka Nabi mengatakan, lau mata hadha ada halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mati dalam kondisi sholatnya semacam ini, jadi Nabi melihat lau mata hadha. Jadi Nabi langsung melihat orang yang sholatnya cepat tadi. Jadi bukan dulu gitu loh. Langsung ditembak langsung. Lau mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak ini mati dalam kondisi sholatnya seperti ini, wa yanquru fi sujudi, terburu-buru dalam sujudnya, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia dalam kondisi mati kafir. Makanya akhirnya disimpulkan di sini, tumakninah itu adalah rukun sholat. Makanya walaupun sholat 3 rakaat, tetapi 1 rakaat saja tidak tumakninah, maka batal sholatnya. 4 rakaat, 1 saja gerakannya, rukuknya saja terburu-buru, yang lainnya sempurna, maka tetap batal sholatnya. Ini bahayanya gerakan sholat. Justru kita ini terjebak di gerakan sholat. Gerakan sholat dianggapnya sebuah selesai. Kita suka diukur dengan bacaannya. Yuk kita kembali lagi. Seperti apa sholatnya Nabi? Saya akan contohkan sholat Nabi ketika tahajud. Tapi tahajud ini bukan dasar sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak boleh terlalu lama. Kalau ada peristiwa Sayyidina Mu'adz bin Jabal sholat isya. Beliau sholat isya membaca yang dibaca Al-Baqarah. Al-Baqarah sampai selesai. Sehingga sahabat semua mengeluhkan, mengadukan kepada Nabi, ya Rasul, tadi malam saya sholat isya bersama
Mu'az bin Jabal, ia membaca surat Al-Baqarah sampai selesai sehingga kami protes terhadap Mu'az bin Jabal. Lalu Mu'az bin Jabal dipanggil, ya Mu'az, betulkah demikian? Betul Rasulullah. Lihatlah di belakang, di situ ada kakek-kakek, di situ ada anak kecil. Segerakanlah sholatmu, jangan terlalu lama bacaannya sampai Al-Baqarah. Cukup surat-surat yang pendek, yang kecuali jamaah di belakang itu bersedia dengan bacaan yang panjang. Itu. Nah, kita kembali lagi kepada sholatnya Nabi ketika tahajud. Yuk saya mau ngambil apanya ini? Mau ngambil apanya ini ketika sholat tahajud? Apa sih yang diceritakan tahajud Rasulullah? Nabi sholat tahajud itu fa'atola. Maka dia lama sholatnya itu. Kenapa lama? Rakaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. 3 surat ini. Rakaat kedua Al-Maidah sama Al-An'am. Jadi 5 surat. Al-Maidah, Al-An'am. Kita bayangkan 2 rakaat ini. Kita bahas yang rakaat pertama. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran tidak dibaca cepat, tapi dibaca tartil, dan setiap ada ayat-ayat tentang rahmat, beliau diam. Kemudian ngapain diam? Fasa'alah. Ternyata beliau berdoa. Terutama ayat rahmat. Yakhiruna lil alqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Beliau terdiam dan beliau menangis. Lalu beliau berdoa. Diam, lama diamnya. Lalu dilanjutkan lagi bacaannya. Terus begitu. Ketika ada ayat tentang azab, wujuhu yawma idzin khasyah. Terus banyak ayat-ayat tentang azab, dia menangis lagi. Menangis sedih sekali karena melihat bagaimana umatku nanti akan disiksa, diazab. Maka beliau minta perlindungan atas azab yang akan terjadi terhadap umatnya. Jadi selalu dia menangis terus sampai Sayyidina Bilal mengatakan, lima tabki ya Rasulullah. Kenapa kau menangis? Jadi setiap baca ayat itu nangis saja. Dan kita nggak terbiasa. Khusyuk itu cirinya nangis. Cirinya nangis. Kenapa? Nggak kuat baca Quran. Yakhiruna lil afqan, yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Nggak akan kuat. Pasti ngelepro. Tahu ngelepro ya? Lemes kaki itu. Nggak kuat. Mesti jatuh. Ini penting. Mesti tersungkur. Di sini juga sama. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulum. Bergetar kulit dan hati. Tolong jangan mengatakan, wah susah dong. Enggak, jangan. Kita dengarkan saja. Apa yang mesti kita siapkan? Aku kepingin kayak itu. Aku kepingin kayak itu. Jangan di blocking. Wah susah, saya nggak bisa, nggak mungkin. Jangan. Dan kembali lagi. Gerakan sholat itu merupakan zikir. Kita yang nggak kepikir, gerakan sholat kalau zikir. Nah kebiasaan kita kan zikir itu bacaan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Ya betul. Bilisan namanya. Zikrul bil lisan. Allahu akbar bil lisan. Ada zikir yang tidak ada lisannya. Sedekah. Ingat Allah. Sambil sedekah. Sambil zakat. Zakat. Saya berikan zakat itu ingat Allah. Ingat itu apa sih? Nggak ada kata-katanya. Ingat. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Oh di sini. Fi nafsika. Tadarruan. Wa khifatan. Wa dunal jahri minal qawli. Bil ghuduwi wal asal. Sebutlah nama Tuhanmu dalam jiwamu.
tadarruan dengan tadarru, wa dunal jahri dengan tidak mengeraskan suaranya. Ada ya? Saya sedekahin. Coba rasain. Saya tanpa kata-kata. Tawaf itu zikir. Tawaf itu nggak ada bacaannya. Wukuf di Arafah itu nggak ada bacaannya. Wukuf ngapain sih? Maka sakana, diam. Sakana, tenang, sukun. Ngapain sih? Di Arafah, ma'rifat. Ma'rifatullah itu diam. Iman itu diam. Tapi kita nggak terbiasa dengan kata-kata ini. Iman itu diam. Coba kita perhatikan. Iman kepada Allah. Ya diam. Di sini. Aku beriman. Iman kepadanya malaikat. Di sini. Aku beriman adanya malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini. Saya mengimani. Saya yakin. Semua di sini. Iman adanya rasul-rasul. Sini. Iman adanya hari kiamat. Sini. Saya percaya. Yang terakhir. Yang keenam. Saya iman takdir baik dan takdir buruk. Saya rela atas musibah yang terjadi. Di sini setan tidak mampu beriman. Karena setan mengimani rukun iman hanya ada 5,5. Iman kepada Allah. Setan juga iman. Dia panggil Allah Rabbi. Fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Wahai Tuhanku. Dia panggil Allah itu Rabbi. Berarti setan tidak ateis. Setan punya iman. Iman kepada Allah. Pada Allah. Bahkan dia minta. Fabi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Rabb, aku minta kekuatanmu. Aku minta dayamu. Akan goda manusia semuanya. Jadi menggoda manusia dia minta tolong sama Allah. Ya Rabb. Fabi'izzatika. Ya Allah dengan izzahmu. Kekuatanmu. Minta dayamu ya Allah. Aku minta tolong ya Allah. Akan kugoda semuanya. Please ya Allah kasih kekuatan ya Allah untuk goda manusia. Agar apa? Ya jri majordam. Agar aku bisa masuk ke darah manusia untuk saya goda. Ya jri majordam. Sampai dikasih izin masuk ya jri majordam. Masuk ke darah saya ini. Luar biasa. Kata Allah. Kata setan, ini dari Allah. Aku dikasih kekuatan oleh Allah. Masuk ke darah manusia. Menggoda hati manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masuk dalam. Berarti ya. Illa. Kecuali. Yang tidak bisa saya goda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang menyerah tanpa syarat. Ini menyerah. Menyerah. Siapa saja yang menyerah? Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali izin Allah. Aku rela atas musibah itu ya Allah. Orang ini tidak dimasuki setan. Berarti orang ini beriman. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Di sini nonton, enggak dibawa kok ke sana. Sekarang kita menghafalkan ayatnya ya. Ma asaba min musibatin. Ustaz, Afwan Ustaz, diaktifkan lagi mic-nya Ustaz. Silakan. Ya, baru ama. Ya. Kembali lagi ya.
Jadi setan itu berdoa kepada Allah, fabi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, ini penting nih. Ya Allah, demi kuasamu aku minta pertolonganmu untuk menggoda semua manusia. Kecuali satu saya nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada seorang hamba yang kalau ibadah itu ikhlas, kosong, nyerah. Nyerah. Dia tidak pernah keluh kesah. Setiap musibah aku rela. Aku ikhlas, rela. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang dapat musibah dia rela, seketika itu dikasih petunjuk, yahdi qalbah. Ayo sambil menghayati bacaan itu. Oh gitu. Iya. Wallahi tidak ada musibah bagi orang beriman. Karena seketika itu yahdi qalbah. Tidak ada gelisah. Maka rukun imannya lengkap. Iman kepada Allah sampai rukun iman yang ke-6. Kalau iblis mengimani rukun-rukunnya itu sampai 5,5. Coba yang 6, yang 5,5. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabat fitnah inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Di antara orang manusia itu menyembah Allah itu baru permukaan. Salat permukaan, zikir permukaan. Kalau ia mendapat nikmat dari Allah berupa rezeki, tenang dia itu. Coba saya cek dulu imannya sampai di mana nih. Wa in asabat fitnah. Tapi kalau datang problem, inqalaba ala wajhihi hasrad dunya wal akhirah. Inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Gelisah dia, kacau. Seketika itu curhat dong. Nah, mulai di situ. Tanpa sadar. Iblis pun sama. Imannya hanya 5,5. Percaya pada Allah? Percaya. Percaya ada malaikat? Dia mantan malaikat. Percaya kepada firman Allah? Percaya. Percaya ada hari kiamat? Percaya. Buktinya apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Rabbi wahai Tuhanku. Berarti iman. Fa'anzirni, tangguhkan usiaku sampai sepanjang hidupku. Saya hidup sampai hari kiamat datang. Berarti umurnya iblis itu sepanjang hidupnya itu. Sampai hari dibangkitkan. Sampai dibangkitkan hari kiamat muncul. Percaya hari kiamat. Percaya. Percaya Allah ngasih rezeki. Percaya Allah ngasih rezeki. Yang menjadi khalifah sekarang iblis adalah Adam. Gak bisa, jangan ya Allah. Aku saja. Sebab apa? Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Kenapa? Kenapa dia yang menjadi khalifahnya? Kenapa enggak aku? Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Adam dari tanah. Mana mungkin aku sujud? Kata Allah, tetap fasajadu. Illa iblis tetap enggak mau. Malaikat semua sujud. Enggak terima ya Allah. Orang yang tidak nerima itu iblis. Fatakabbar. Maka bertakbir atas dirinya. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar. Wa khalaqtahu min tin. Enggak mau ya Allah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Dia dari tanah. Mana mungkin aku harus sujud pada Adam. Fasajadu.
gambaran orang tidak beriman itu, gambaran iblis hanya 5,5. Suruh sholat, gak bisa. Sholat khusyuk, ya gak bisa. Iblis kok sholat? Gak bisa sholat. Yang disuruh sholat, ya ayyuhalladzina amanu. 6. Aman itu 6. Bukan 5,5. Ya ayyuhalladzina amanu. Aqimus sholat. Wa atuz zakat. Hanya yang menerima ketetapan Allah, baik maupun buruk. Baik, ya Allah, ternyata betul. Saya sakit, iya. Tengok di sana, ada rumah sakit, ada suster, ada dokter. Betapa indahnya orang sakit. Ada kehidupan, ada rumah sakit, ada dokter, ada suster, ada satpam, ada direktur, ada manajemen, ada manajernya. Indah sekali. Makanya disebut asma yang husna. Asmaul husna. Kalau udah selesai itu, baru kita bicara sholat. Udah iman? Ya. Oh, ada yang sudah Islam. Qalatil a'rab amanna. Tak bisa. Ada orang Arab Badui datang ke Rasulullah. Qalatil a'rab amanna. Aku telah beriman di Rasul. Kullam tu'minu. Kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Belum. Aslamna. Kamu baru Islam. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Sebab iman itu belum masuk fi qulubikum. Kalau iman itu ada 6 pasti masuk fi qulubikum. Kenapa? Karena dia nerima atas takdir Allah ketika sakit. Aku rela ya Allah. Hari ini, iya. Ketika saya rela, ya di qalbah. Langsung Allah buka hatinya. Rela, iya. Ketika rela, setan tidak masuk. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Apa yang dirasakan orang yang beriman? Rukun iman yang ke-6. Yasrah sadrahu. Di data itu langsung terasa lapang. Tetapi wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu daiqan harajan ka'annama yas'adu bisama. Bagi yang tidak beriman ketika ada masalah, hatinya langsung gelisah. Gak terima dia. Gelisah. Ya sa'adu fisama. Jiwanya itu seperti sesak dibawa ke angkasa itu. Lihat orang stres. Lihat orang stres. Kalau dibilang tidak beriman, dia marah. Pasti marah. Diam saja. Pasti tidak beriman. Bisa sholat? Gak bisa. Capek dia. Padahal tahajud jago. Duhanya jago. Semuanya jago. Kenapa? Karena ada masalah gelisah. Baik. Kembali lagi. Udah ketemu? Yang ketiga ihsan. Islam, iman, ihsan. Ketemu? Apa ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau nyembah Allah itu sesungguhnya engkau sedang berhadapan dengan Allah. Yukhatibu rabbah. Sedang berbincang-bincang. Fa illam takun tarah, kalau engkau tak mampu melihatnya, fa innahu yarak. Dia melihatmu. Hina takumu. Di saat berdiri salat. Wa taqallubaka. Gerakanmu ruku, sujudmu, fisajidin, engkau iman. Baik. Itu dulu mulainya, startnya dari situ. Ilmu kita mulai dari situ. Sebab, bagaimana saya akan mengajarkan sesuatu yang ilmu ini nggak ada? Langsung sholat tusuk, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Berdirinya orang berdiri biasa,
berdirinya orang munafik, berdirinya anak kecil, berdirinya orang tidak sadar, sama-sama berdiri. Berdirinya orang beriman, berdiri orang tidak sadar, sama-sama berdiri. Berdirinya orang nonton konser bisa kuat 1 jam. Berdirinya orang munafik 2 rakaat nggak kuat. 2 rakaat tahajud, rakaat subuh itu nggak kuat. Cuma 2 rakaat. Nonton bola, duduknya itu bisa 1,5 jam atau 2 jam. Kuat. Apa sih yang mendasari itu? Itu aja dulu sebentar. Pelan-pelan. Masya Allah, ini masih tahap pengantar Ustaz ya. Iya. Kalau dulu kita training 2 hari. Masya Allah. 2 hari. 2 hari pun belum selesai. Ya. Saya akan, baik. Sudah iman, oke, saya percepat. Tapi nanti jadikan, yang tadi itu jadikan pegangan dulu ya. Oh, di sini dasar-dasarnya kenapa khusyuk nggak bisa ini. Oh, pertanyaan rukun iman yang ke-6 yang tidak terjadi. Oh, di sini ada iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang beriman itu disebut nama Allah, bergetar hatinya. Mau tanya, ada nggak bergetar disebut nama Allah? Allah nggak ada. Padahal kalimat innama itu pasti. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imanan. Ini dasar-dasar dulu ya. Ya Allah, ngeri sedap juga kita ini. Disebut nama Allah, orang beriman itu disebut nama Allah, disebut nama Allah oleh orang, bukan oleh saya. Ada orang mengatakan Allahu Akbar, kita yang bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, disebut nama Allah. Siapa saja, tetangga, teman di depan, Allahu Akbar, kita yang bergetar. Contoh, aku punya nama istri saya, namanya Erlinda Muflihah. Yang nyebut tetangga saya, teman, ada Umi Linda enggak? Yang bergetar kalau saya. Nyambung kan? Kenapa? Ketemunya 2 batin, bainal mutabatina ini. Ketemu 2 batin, batinul mukasyif wal mukasyaf. Batinnya Allah dan batin sang hamba ketemu. Terasa. Allahu Akbar, bergetar. Batinul mukasyif wal mukasyaf. Gampang. Iya. Orang beriman tuh gampang. Allahu Akbar. Nggak sampai metenteng. Allah. Kan ada itu mencoba untuk apa? Takhasya'a. Umar bin Khattab melihat ada seorang sahabat yang sholatnya seperti itu. Dia tepuk dari belakang. Lagi sholat. Digaplok punggungnya itu. Pak, irfa' raqabatak. Innamal khusyuk hahuna. Khusyuk itu hahuna. Nabi itu melek. Tidak pejam mata. Jadi orang iman itu melek. Orang mencintai istrinya itu melek. Mencintai kekasih itu gemeteran. Kalau diajak ngomong gemeter. Baik. Sekarang udah ketemu khusyuknya. Nah, sekarang orang khusyuk itulah yang berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Nyambung. Baru saya bilang berdiri. Orang khusyuk. Berilah kamu di hadapanku, kata Allah. Qanitin, dengan penuh tunduk dan khusyuk. Wa qumu. Beda. Wa qumu. Saya berdiri. Lillahi, untuk Allah. Qanitin. Terasa. Belum baca apa-apa. Bacaan sholat itu niat dalam hati rukun. Takbiratul ihram. Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca surat. Bacaan surat itu sunnah. Rukuknya rukun.
bacaannya sunnah. Iktidalnya, tumakninanya rukun. Bacaan sami Allahnya sunnah. Sujudnya rukun. Bacaannya sunnah. Duduk. Bacaannya Rabbi Fenli sunnah. Duduknya rukun. Oke, sekarang akan saya bahas gerakan rukunnya. Wukuf di Arafah, rukun. Bacaannya sunnah. Tapi kita memperbanyak bacaan-bacaan ketika di Arafah. Padahal di Arafah itu harusnya diam. Maka fa wasakana. Diam dan tenang. Mungkin orang bingung. Ngapain di Arafah diam aja? Yaudahlah baca Quran deh. Ya udah kita baca surat-surat yang disunnahkan gitu deh. Aslinya wukuf itu diam. Baik. Berarti sholat dibagi dua. Ada gerakannya. Semua gerakan sholat itu hukumnya tumakninahnya itu rukun sholat. Maka saya akan coba bagaimana sholatnya Nabi ketika sholat. Kemudian sahabat diajarkan. Idza qumta ila sholati fakabbir. Langsung Nabi mengajarkan. Apabila engkau sholat maka bertakbirlah. Letakkan pada kedua tanganmu pada kedua telingamu. Allahu akbar. Au fi udhunain. Ya, letakkan fi udhunain. Au fi mankibain. Jadi boleh di sini Allahu akbar atau letakkan di sini. Kemudian sumakra ma tayassara ma'aka minal Quran, bacalah Quran yang paling mudah setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah dia baca tidak boleh terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqafa intadzara jawabahu. Diamlah. Tenang. Tunggu jawabannya. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Tenang dulu. Allah menjawab. Karena Allah akan menjawab. Asna alaya abdi. Maliki yaumiddin. Tenang dulu. Allah akan menjawab. Asna alaya majjadani abdi. Kemudian. Iyyaka na'budu. Kata Allah. Ini untuk saya. Wa iyyaka nasta'in. Wa li abdi ma sa'ala. Untuk hambaku. Apa yang kau minta? Ayo. Minta. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kata Allah, apa yang kau minta? Ku beri kamu ilham. Jadi situ urut-urutannya. Jadi Al-Fatihah itu dibaca dengan tenang. Selesai. Kemudian Nabi mengatakan sumarka hatta tatma'inna rokian. Kemudian rukuklah kamu sampai ada kalimat hatta menunjukkan rukunnya. Ya, kita praktekkan saja biar gampang ya. Jadi Nabi mengajarkan seorang sahabat, makanya waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah di hadapan Allah. Maaf, semua bacaan jangan dipikir dulu. Kita bagi dua. Ada bacaan, karena semua bacaan itu tidak semuanya rukun. Ada rukunnya, Al-Fatihah itu rukun. Surat yang dibaca sunnah, ya kan? Rukunnya itu sampai tahiyat akhir itu rukun sama salam. Yang lainnya sunnah. Yang rukun semua itu gerakannya. Kenapa saya bahas ini dulu? Yang rukun sholat itu justru tumakninahnya. Ya, Allahu akbar. Letakkan ini. Fi udhunain. Atau fi mankibain. Sini. Letakkan tangannya pada apa namanya ini? Pergelangan tangan ini. Kemudian baca Al-Fatihah dengan tenang. Selesai. Kita akan gerakannya saja. Allahu Akbar. Kita ruku. Rukuknya terburu-buru. Rukuknya Nabi. Idza raka'a basata zahrahu. Kalau ruku basata zahrahu, rukuknya Nabi itu lurus. Hatta law subba 'alail ma' lastaqarra. Sehingga seandainya air diletakkan pada punggung Nabi,
lastaqarra, maka dia tidak tumpah airnya itu karena lurus punggungnya. Beliau tidak begini atau mendongak kayak gini, enggak, begini lurus. Lastaqarra, ini yang terjadi. Kecuali ada sakit dalam punggungnya. Kalau sakit ada beda lagi. Tapi yang kita perhatikan rukuknya. Kemudian ketika Nabi ruku, letakkan kedua tangannya, summa farij asabi'aka sumamkus hatta yakhudha kullu utwin ma'khadaw. Apabila Nabi ruku, meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Jadi kedua lututnya dipegang, lalu summa farij asabi'aka. Jadi ini, letak ini, tangan itu dibuka, pegang lututnya ini, sumamkus, lalu diam, maka wasakana, tenang. Ini rukuk Nabi, tenang. Hatta ya'khudha kullu utwin ma'khadahu, sampai seluruh tulang-tulangnya meluruh pada tempatnya. Jadi nggak tegang begini, meluruh, nggak kenceng. Semua tulang-tulangnya sampai betul kembali pada tempatnya. Jangan terburu-buru, tenang, tenang. Ini rukunnya. Bacaannya sunnah. Anak-anak santri sini rukuk begini latihannya 10 menit untuk sholat sunnah. Latihan. Ini paling kerasa rukuk seperti ini. Nabi rukuk begini dalam tahajudnya lamanya sama dengan surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Anda bayangkan betapa lamanya, fa'atola. Nabi begitu lama. Saya kalau tahajud begini. Bacanya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Ya Allah, kepada Engkau aku ruku, kepada Engkau aku menyerah, aku khusyukkan penglihatanku, aku khusyukkan telingaku, aku khusyukkan otakku, aku khusyukkan tulang-tulangku, tulang rusuk, dan sekujur tubuh kakiku, sebadanku ini. Ini rukuknya Nabi. Kalau salat sunnah, lama. Fa'atola, lama sekali. Baca apa? Nabi hanya baca sekali dalam tahajudnya. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Sekali. Tapi diamnya lama. Setara dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Sami Allahu liman hamidah. Seperti ini. Betapa kalau nggak terbiasa. Sampai sahabat mengatakan, hatta hamamtu bi amrin su'in wa ma hamamta an aquda wa adra nabi. Aku tadi nggak kuat. Betapa lamanya rukuknya Nabi. Sepanjang Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Hatta hamamtu bi amrin su'in. Sampai saya gerundeng dalam hati saya. Apa yang kau keluhkan salat dengan Nabi? Nggak kuat. Udah. Aku pengen cepat duduk, nggak bisa-bisa. Nabi masih rukuk. Hampir jatuh jengkrut, saya tahan. Dan aku pengen ninggalkan Nabi, nggak berani. Ya Allah, ini hadis ini. Hadis sahih. Salatnya Nabi dalam tahajud. Ya Allah. Malu kita ya. Tahajud kita nggak bangun-bangun tahajud. Kemudian i'tidalnya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Diam. Intasaba qa'iman hatta yaqulan nas qad nasya. Nabi i'tidal agak lama. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Sampai tulangnya itu duduk dulu.
Itu ada tempatnya. Pelek, 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 tulang sini. Semua jatuh. Sami Allahu liman hamidah. Tenang. Saya melatih santri saya enak. Karena nggak ada perlawanan. Karena SMP kelas 1 sudah terlatih. SMP kelas 2, SMA kelas 1, SMA kelas 2 di sini udah terlatih. Oh, untung anak ini masih muda. Jadi langsung terisi, nanti pulang dari pondok. Setelah dari sini, mereka udah pasti bawa ini. Karena hukum-hukum menakutkan. Karena ini rukun. Saya bilang, ini rukun nak. Gak bisa. Ustaz, nanti kalau saya ketemu orang di jalan, sholat di tempat lain gimana? Ulang sholatmu. Sebenarnya Nabi, irji, fasalli fa inna kalau sholat. Ulang sholatmu, karena aku belum sholat. Karena rukun. Sama dengan haji. Haji wukuf tidak di Arafah. Batal hajinya. Harus diulang haji tahun depan. Tumaknina itu rukun sholat. Kita biasanya kalau kita di jalan tol, mampir di rest area, pas imamnya cepat. Harus ulang. Di sini kalau Jumatan, cepat di situ. Saya tetap harus Jumatan, saya ngikutin, harus kita Jumatan. Tapi cari Jumatan yang tumakninah hampir jarang. Cepat. Apalagi orangnya sepuh banget. Ya sudah. Ini bahaya nih. Saya pasti ulang lagi udah. Ini batal. Nih, ini batal. Sami Allahu liman hamidah. Udah begini aja. Ini batal sudah. Ini. Hati-hati tarawih besok ini. Sami Allahu liman hamidah. Krak gini. Segini saja membatalkan sholat. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Kata Nabi, ini Nabi langsung yang ngajarkan. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah kamu sampai tumaknina dalam sujudmu. Bacaannya sunnah. Sujudnya itu yang penting. Ini saya nggak baca apa-apa. Menyerah saja. Sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqa. Dalam sujudmu, kata si Al-Qatani, jangan engkau angkat dulu kepalamu. Hatta, sampai apa? Yalqa. Kalau hadisnya, faksirud doa, perbanyak doa. Menyerah namanya. Menyerah itu nggak ada kata-katanya. Bacaannya sunnah. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nah boleh dah. Pakai bacaan namanya. Sunnah ini. Atau baca Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Saya lebih senang sujudnya. Diamnya lama. Daripada melamun, ya sudah saya baca lagi. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Itu. Sujud. Kemudian duduk. Hatta tatma'inna qa'idan. Sampai tumaknya dalam kondisi duduk. Duduk yang tenang. Bacaannya sunnah. Ini, seandainya tidak ada bacaan, saya akan diam. Ngapain diam? Silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Silatun, nyambung. Menggetarkan hatiku kepada Allah. Sambung. Seandainya tidak ada bacaan, kita pisah ya. Oh ada getarannya? Ada. Kan saya iman. Saya duduk di hadapan Allah. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Allah melihatku. Karena aku melihatku, aku nyambungkan hatiku. Silatun. Pakai apa? Fal yushahid bil qalbi. Pakai hatimu, pakai. Apa yang kau rasakan? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin.
Allah turunkan rasa tenang dalam hati Abu Sangkan ketika duduk begini. Ada apa Ustaz Abu? Ada tenang turun. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Huwallazi, dia Allah. Apa yang dirasakan? Kok diem aja? Aku ada rasanya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kan iman. Tadi babnya iman tadi. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah turunkan sakinah dalam hati orang beriman. Makanya penting. Iman tadi, rukun iman yang keenam. Oh, duduknya saja dapat tenang karena iman tadi diturun. Huwa, arti huwa kan dia. Alladzi, yang anzala, turunkan sakinata, tenang fi qulubil mu'minin, dalam hati orang beriman. Kita harapkan dalam hati Abu Sangkan, dalam hati kita semuanya duduk tenang. Berapa lama? Fa'atola, lama sekali. Kata Nabi, Nabi itu merasakan tidak lama. Tapi apa? Daqaik, 1 detik. Waktu fa'atola, begitu lamanya sholat. Tapi ia merasakan begitu pendeknya waktu. Masuk akal. Kita aja kalau melek begini, begadang 5 jam, rasanya penat. Tapi kalau saya tidur, rasanya baru tidur. Ketika masuk dimensi tidur, maka saya padahal tidurnya dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Berapa jam? Tapi aduh, dibangunkan susah. Sebab terasa baru saja tidur. Kenapa begitu cepatnya saya dibangunkan? Begitu pertanyaannya. Itu yang terjadi selama ini. Kita nggak kepake sampai sekarang, nggak pernah mempelajari tentang ruhani dalam sholat kita. Padahal sholat itu ruhani. Kita dari kecil belajar fikih, tapi tidak diajarkan kenapa ruku, kenapa sujud. Padahal di sini kenapa ruku? Oh, nggak ada bacaannya. Ngapain? Rasakan tenang di dalam ruku'mu. Hatta tatma'inna roki'an. Hatta tatma'inna sajidan. Tatma'in itu tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tenang kulub dan tatma'inna roki'an, tatma'inna sajidan. Tenang. Ya Allah. Gak kebayang oleh kita selama ini. Tahiyat akhir. Sampai tahiyat akhir, bacaannya ini rukun semuanya. Sampai salam rukun. Duduknya rukun, bacaan salawatnya, bacaan sampai salamnya ini rukun. Jadi ini yang hati-hati justru. Di tahiyat akhir ini bacaannya harus tenang. Salamnya tenang. Nah hati-hati. Banyak imam kadang-kadang kalau assalamualaikum warahmatullah, pelan nengoknya. Sementara jamaah belakang sudah belok kiri. Maka batallah si jamaah semuanya. Makanya kalau jadi imam agar bisa menyelamatkan jamaah, jangan lambat nengoknya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aman. Banyak asatis saking tumak ninahnya tapi lupa jamaah. Biasanya imamnya baca di depan. Assalamualaikum warahmatullah. Baru nengok dia. Karena dengar yang belakang enggak tahu tuh. Tapi sudah nengok ke kiri. Imamnya belum ke kiri. Masih belum nengok ke kanan. Karena apalagi anak-anak langsung Assalamualaikum warahmatullah. Langsung belok kiri. Udah batal. Nah itu ngerinya jadi imam kalau tidak sampai tahu tentang hukum-hukumnya tentang tumainah. Itu diantaranya daging. Oke.
Masya Allah, lengkap sekali. Padahal daurahnya seharusnya 2 hari dibuat singkat, padat, dan jelas. Masya Allah. Nanti teman-teman bisa juga bisa menyimak YouTube beliau. Jadi barangkali di sana juga banyak, ataupun langsung membeli buku-buku yang terkait demikian. Ataupun kalau ada pelajar-pelajar sholat yang mengundang beliau, semoga kita bisa ikut sehingga bisa lebih memantapkan lagi sholat kita sehingga menggapai kekhusyuan dalam sholat kita. Baiklah teman-teman, waktunya kurang sedikit lagi. Ini kalau daerah Jember sebentar lagi juga akan maghrib. Barangkali ada yang mau bertanya, kami buka 2 penanya saja. Silahkan. Raise hand. Panjenengan Jember Ki. Engki. Oh. Saya pernah di Patrang, sekolah SPMA. Masya Allah. Saya di Patrang, Ustaz. Patrang. Dr. Subandi. Betul. Saya daerah Dr. Subandi, Ustaz. Oh, oke. Dulu setahu saya Ustaz pernah mengadakan di Poltek sepertinya. Iya, betul. Betul. Oke, pernah dulu. Baik, monggo teman-teman semuanya, ikhwani wa akhwati fillah. Eman, mumpung bertemu dengan beliau, ahlinya, Masya Allah, terasa tertampar banget. Ternyata jauh sekali sholat kita dari khusyuk. Ya. Tadi itu sudah disampaikan tipsnya, dan bagaimana betul-betul menjadi khusyuk dalam sholat. Baik, silakan. Ustaz Adi Zezen. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam kenal. Ya, sama-sama. Ya, Masya Allah, sangat mencerahkan sekali ya, karena memang ini adalah masalah yang saya yakin dihadapi oleh rata-rata gitu ya dari kita. Banyak sekali poin-poin yang insya Allah nanti saya terapkan ya. Cuman begini, mungkin butuh tipsnya itu gini. Bagaimana caranya pada saat di tengah sholat itu kita gitu. Konsentrasinya seperti tiba-tiba melayang kemana gitu, tiba-tiba muncul pikiran apa. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat momen itu, Ustaz, supaya kita kembali kepada kehusyuan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah momen itu membuat keseluruhan sholat kita menjadi dikategorikan tidak khusyuk? Itu aja mungkin, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngawon Ustaz. Ya. Jadi Rasulullah pernah dikeluhkan juga oleh sahabat. Nabi menjawab apa? Nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, sampai usruha, kata Nabi. Kalau khusyuk, itu usahakan nisfuha, separuhnya. Beda dengan rukunnya. Khusyuk itu wajibnya, sunnahnya. Tapi usaha jihadnya. Jihad itu tidak diwajibkan menang. Jihad ketika kita berperang, hukumnya bukan menangnya. Tapi berangkat jihadnya itulah yang diminta. Khusyuk itu jihadnya. Kamu dapat berapa? Nisfuha. Sulusuha. Sampai sumunuha, sampai usruha, sampai dibatasi oleh Nabi sampai 1/10-nya. Artinya Allahu Akbar, enak itu. Pas baca Al-Fatihah, pas ruku ada aja ngelamun seret, tapi balik lagi. Jihad namanya. Kata Nabi, tidak mengapa. Itu masuk khusyuk. Tapi apa? Beda dengan membiarkan dari awal sampai akhir.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuannya. Kenapa? Wa idza qamu ila salati, dan apabila dia berdiri saat qamu kusala, dia berdiri malas sekali. Wala yadhkurunallah, dalam berdirinya salat tidak ingat Allah. Illa qalila, kecuali sedikit. Dia ingat tapi sedikit. Tapi tanpa usaha untuk berjuang. Tipis antara berjuang apa enggak. Orang munafik melamunnya banyak. Zikirnya sedikit. Wala yadhkurunallah illa qalila. Zikirnya sedikit. Melamunnya panjang. Membiarkan dia. Tapi kalau yang tadi Ustaz bilang, gimana kalau saya berusaha? Ya. Jihad di dalam sholatnya itu. Untuk khusyuknya. Nanti ngelamun lagi, kejar lagi. Nanti ngelamun lagi, kejar lagi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la. Saya lebih banyak saya ungkapkan. Sampai terasa bergetar. Mengungkapkan. Kembali lagi. Jangan sholat itu dianggap susah. Itu yang saya khawatirkan. Akhirnya memblocking. Wah, itu susah ya. Enggak susah. Enggak susah. Tolong. Ayo kita bangun. Tidak susah. Tidak susah. Ngafalkan Quran susah apa enggak? Enggak susah. Kalau susah, enggak jadi ngafalin Quran. Aduh, berongku. Kata Maduranya, cek berak. Nah, telepon lojus kan, nak. Cek berak. Nah, enggak bisa. Ya sudah, enggak jadi sudah. Wong cuma 2 rakaat kok dikeluhkan. Wong cuma 3 rakaat kok dikeluhkan. Cuma 4 rakaat kok enggak bisa. Belajar silat itu sampai bertempur kita kuat. Saya tanamkan anak, kamu belajar jiu-jitsu, kamu kenapa bisa? Dengan penuh kesadarannya. Fight, otak, pikiran. Kita ajarkan tentang bab niat. Sampai betul-betul terasa Allahu Akbar. Sampai terasa bergetar hatinya dan kulitnya. Latihan. Nisfuha, thulusuha, rubuha, khumusuha, sumunuha, sampai usruha. Usahakan. Jangan munafik. Usahakan. Gak apa-apa. Gak mengapa. Gak ada masalah. Itu. Makanya saya minta kalian, saya bilang ke anak-anak santri, salat qobliyah zuhurnya dan ba'diyahnya untuk ditambal. Yang tadinya kosong dikasih salat sunnahnya dan sunnah seperti ini. Latihannya tahajud 2 rakaat 1,5 jam. Insya Allah. Nggak usah lama-lama, yang penting tahajud. Syukur Ustaz jawabannya. Ya. Beliau adalah presiden komunitas Hafiz on the Street, Ustaz. Oh, tinggal di mana? Saya di Cikarang, Ustaz. Bekasi. Oh, ya deket dong. Saya kan di Bekasi, Jati Bening ini. Oh, Bekasi Barat ya? Ya. Jatuhnya Bekasi Barat. Pondok Gede, persis Pondok Gede ini. Pondok Gede, ya. Gede. Main ke sini. Insya Allah. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan saya bacakan dari chat. Yang pertama adalah, Assalamualaikum Ustaz. Kalau pas sholat terasa perut seperti mengembang dan ingin BAK, bagaimana solusinya? Apa karena makanan atau minuman yang nggak jelas? Karena dikasih teman atau ditraktir orang, Ji? Demikian Ustaz. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kalau pas sholat terasa perut seperti mengembang dan ingin BAK. Jadi tentunya mengganggu kekhusyuan sholatnya mungkin Ustaz. Padahal sebelum ini enak-enak saja, kok pas sholat tiba-tiba mengembang. Jadi saya khawatir psikologis ya. Jadi ada orang secara psikologis ketika waktunya sholat pasti ngantuk. Jadi anak-anak kita ini kalau sholat itu waktunya zikir pasti tertidur. Tapi kalau main bola dia terang lagi matanya.
Bisa nggak secara psikologis makanan yang maksudnya gini? Nggak, kalau kita bicara ini, kalau bicara makanan misalkan, kalau yang asam tinggi lambung itu hati-hati, makanan-makan pedas gitu kan, itu kan asam lambung. Jadi nanti isinya mengembung di sini, mengembang, itu pasti asam lambung gitu aja. GERD namanya itu, GERD. Jadi asam lambung itu, makanya orang khusyuk itu jangan terlalu banyak makan asam. Jangan macam asam. Apalagi ibu-ibu kebanyakan banyak asam-asaman itu. Oke, bisa dijawab, bisa dipahami. Jadi hati-hati kalau mau sholat itu jangan. Iya, artinya jangan sampai mengganggu. Bahkan gini, Rasulullah saja ketika kita menahan kencing saja itu dilarang. Maka berkencinglah engkau. Menahan buang air jangan ditahan. Itu mengganggu khusyuk. Maka keluarkan aja. Itu mengganggu, tidak bisa, nggak boleh. Gitu loh. Nggak boleh, harus benar-benar fresh, seger. Makanya apakah setiap mau sholat begitu? Nah, kalau setiap mau sholat begitu berarti bawah sadar. Masalah bawah sadarnya. Setiap perintah begitu, otak sudah memerintahkan sakit perut. Gitu loh. Tapi kalau itu sekali-sekali nggak ada masalah. Tapi kalau setiap sholat itu masuk ke subconscious and unconscious, bawah sadarnya sudah diciptakan kenapa penyebabnya itu. Gitu. Kalau itu misalkan itu bawah sadar, oh ternyata saya setiap sholat begitu, bawah sadar, oke, kita lawan. Nah gitu loh. Oke, kita lawan aja dalam sholat, diemin aja terus. Ayo, mau kentut deh, mau kencing deh gitu loh. Tapi latihannya di sholat sunnah aja. Jangan sholat wajib. Gitu. Cukup. Ini ada lagi Ustaz, satu lagi, sekaligus izin bertanya Ustaz, bagaimana jika sementara membaca Al-Fatihah, tiba-tiba melamun teringat yang lainnya, apakah sholat batal atau harus bagaimana? Terus sekalian Ustaz, apakah ada buku untuk sholat khusyuk? Mohon jawabannya. Ya. Demikian Ustaz. Hati-hati di Al-Fatihah karena itu rukun. Ngeri. Jangan sampai melamun. Al-Fatihah itu rukun sholat. Karena sedang berbaca, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau sholat. Jangan kau sholat. Wa antum sukara. Kalau kamu melamun. Syaratnya apa? Ada hatta. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kau mengerti ma taqulun, apa yang kau ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka saya bilang, sudahlah baca Al-Fatihah ngobrol. Ngobrol sama Allah. Coba latihan ngobrol. Sekarang aja ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Wallahi saya tidak melamun. Wallahi saya tidak melamun. Tapi bisa ngobrol, bisa. Bisa ngobrol. Saya tidak ngelamun. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Wallahi saya tidak melamun. Tapi dengar. Ngapain kamu? Saya ngomong sama Allah. Saya ngomong sama Allah. Saya didengar oleh Allah. Iyyaka. Saya pakai domir anta. Iyyaka itu domirnya domir anta langsung ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perhatikan kalimat-kalimat. Kayak ngobrol kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dengar ada orang, dengar, depan saya ada orang, iya dengar, tapi saya ngomong sama, enggak peduli sama dengan beliau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad.
saya tidak melamun. Justru ayat itu menuntun saya untuk masuk ke dalam. Ayat itu membimbing saya masuk ke dalam ruhaninya. Yuk kita latihan. Dilatih. Insya Allah bisa. Bisa. Nanti maghrib ada waktu. Dicoba. Lawan. Alladzi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan lawan. Bisa. Kalau engkau melawan berpahala. Kalah, iya kalah. Syahid kamu katanya. Kata Allah itu syahid, mati syahid. Lawan. Insya Allah bisa. Semangat, semuanya semangat bisa. Enggak. Baik, kayaknya waktunya habis Ustaz. Untuk buku soalnya sudah tersedia, nggih. Teman-teman yang tanya untuk bukunya beliau langsung bisa dicek nanti bisa di-Google. Ini ada lihat deh. Ini menemukan khusyuk yang hilang. Ini paling lengkap. Menemukan khusyuk. Ya. Nah, itu teman-teman. Ini kumpulan hadis-hadis salat yang tadi saya terangkan, ini di sini semuanya. Dasar-dasar kitabnya ini, dasar kitab-kitabnya ini juga. Marijus Salikin, saya menggunakan kitab-kitab yang ada. Bagaimana salatnya Nabi, ini biar gampang saya Indonesiakan. Jadi salatnya Nabi, salatnya Abu Bakar, salat tabi'in ada semua sini. Khusyuknya Nabi, khusyuknya Abu Bakar, nangisnya Nabi ketika salat, tahajudnya Nabi yang tadi ya kan, tahajudnya sekian rakaat, di situ ada semua sini. Tahajudnya Nabi sampai lama, berdirinya, rukuknya lama, sujudnya lama, hanya tahajud saja. Dan salat-salat sunnah biasa. Itu aja. Baik, barangkali demikian Ustaz. Terakhir kami mohon untuk dipimpin doa agar menambah keberkahan pertemuan kali ini. Tafadhal Ustaz. Al-Fatihah saja ya. Itu saya ingin menghayati semuanya. Al-Fatihah itu ampuh sebenarnya. Ya. Hamidadin abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khair Ustaz. Semoga di lain waktu kami bisa bertemu kembali untuk menambah ilmu. Amin Allahumma amin. Saya mohon izin ya. Ikhwani wa akhwati billah, sebelum kami tutup masih ada door prize bagi jenengan semuanya. Jadi kami persilakan untuk Ustadz, monggo Ustadz dan admin boleh meninggalkan Zoom. Kepada Ukhti Santi kami persilakan untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Recording saya terdengarkah? Terdengar. Masuk ya Ustadz Fauzan ya? Jelas merdu. Iya, suara saya masukkah? Jelas? Masuk. Lanjut Om. Nah, ini kayaknya ada gangguan sinyal ya. Baik, ini saya wakili saja ya. Jadi untuk sesi kuis sudah kami tetapkan pemenangnya, yaitu teman-teman tadi bertanya ya. Teman-teman tadi bertanya kecuali Pak Pres. Nah, kalau Pak Pres, mohon maaf tidak dapat kuis ya, tidak dapat voucher. Baik, berarti untuk yang tadi 3 penanya ya,
saya bacakan. Bentar, saya lihat dulu chatnya. Oke, saya bacakan. Ya, baik. Terima kasih. Insya Allah kita sore hari ini. Ya, suaranya hilang tenggelam, Om. Saya wakili ya. Baik, berarti untuk pertanyaan yang pertama itu oleh Pak Darmadi ya. Pak Darmadi Trisaputro. Kemudian pertanyaan kedua dari Ukhti Sabila, Makassar. Kemudian yang ketiga, Ukhti Ranasari. Ya, Ukhti Ranasari ya. Nah, untuk pemenangnya bisa nanti menghubungi, sebentar saya kopas dulu ya. Nah ini silakan. Ya tadi saya ulangi untuk Pak Darmadi ya. Kemudian Ukhti Sabila dari Makassar dan terakhir Ukhti siapa nih? Sebentar saya lupa. Ratnasari ya silakan. Silakan di kopas yang saya chat ya. Nomornya silakan di save. Kemudian dilengkapi datanya dan dikirim ke nomor yang tertera ya. Begitu. Itu mungkin untuk di sejam ini. Begitu Ustaz Fauzan ya? Oke, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para ikhwani wa akhwati fillah. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi dengan kajian-kajian HOTS yang insya Allah akan penuh dengan berkah dan tentunya manfaat. Maka dari itu, bagi yang belum bergabung dengan HOTS bisa langsung dengan nomor yang sudah tertera tadi di awal. Dan untuk hari ini saya selaku moderator mohon maaf manakala banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas